Quran dan di riwayat Nabi, gak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Gak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, dalam Islam babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu? Soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Babi itu tidak tunggal. Ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. Baik, kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah ke-2 ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua, di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Jadi, dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6. Tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian. Ya, tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram. Ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak?
Haram, nggak boleh dimakan gitu kan. Baik, pelan-pelan. Najis tidak? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, kan najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan, kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini. Baik, air pipis misalnya, ya anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan, ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram, haram nggak digunakan? Haram, dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja, nggak ada masalah. Tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan.